Kondisi makin kritis, gelombang baru serangan roket mukawamah Palestina gempur Israel. Gelombang baru roket mukawamah Palestina ditembakkan ke arah rezim Zionis Israel setelah 13 jam tak berhenti. Menurut laporan Al Jazeera, faksi mukawamah Palestina pada Jumat membalas kejahatan terbaru rezim Zionis terhadap jalur Gaza, menembakkan 20 roket dalam beberapa menit saja dan memulai babak baru operasi roket terhadap distrik Zionis. Dalam laporan ini disebutkan roket-roket mukawamah dari jalur Gaza mencapai pantai Askelon dan di Eskol yang kemudian berujung pada kebakaran instalasi pertanian Zionis. Media-media berbahasa Ibrani juga mengonfirmasikan bunyi sirena tanda bahaya sebagai peringatan serangan roket mukawamah ke distrik-distrik Zionis di sekitar jalur Gaza. Sementara itu, media-media Palestina melaporkan terdengar bunyi ledakan di wilayah timur Khan Yunis dan Rafah akibat upaya Iron Dome melawan roket-roket pejuang Palestina. Seorang petinggi senior faksi mukawamah Palestina menjelaskan, "Kami memiliki kekuatan untuk mengintensifkan konfrontasi dengan Zionis. Sedemikian rupa sehingga kami akan mengejutkan semua orang jika agresi Zionis terus berlanjut. Hingga saat ini, kami tidak akan segan untuk terus menembakkan roket-roket kami yang sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari untuk melawan kekejaman rezim ini. Jam-jam mendatang sangat penting untuk meraih sebuah kesepakatan terhormat yang melindungi hak, nyawa, dan juga kemampuan rakyat Palestina," papar pejabat senior Palestina itu. Di sisi lain, televisi Al-Manar dari Gaza melaporkan pesawat pengintai rezim Zionis terbang di atas zona udara Gaza. Tapi untuk saat ini kondisi relatif tenang, namun para pasukan perlawanan tetap berjaga-jaga. Departemen Kesehatan Jalur Gaza mengumumkan sebelumnya sejak serangan rezim Zionis ke wilayah ini pada Selasa dini hari lalu hingga kini 31 orang gugur dan termasuk anak-anak dan juga perempuan, serta 100 lainnya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh militer Zionis ini. Israel rusak area sholat di Masjidil Aqsa, Hamas balas dengan rusak fasilitas militer Zionis. Eskalasi makin panas antara Hamas dan pasukan Israel, ditambah lagi perilaku barbar pasukan Israel di area sholat Masjidil Aqsa yang telah membuat geram pasukan perlawanan Palestina hingga pasukan Hamas. Perbuatan Israel yang tidak berperi kemanusiaan ini akhirnya mendapat balasan. Hamas melakukan serangan dan pengerusakan ke area militer atau fasilitas militer milik Israel sehingga membuat ribuan pasukan Israel luka-luka dan juga jadi korban. Tembakan rudal oleh pasukan Hamas mengakibatkan markas tentara Zionis hancur dan menciptakan kehancuran yang parah dan menyebabkan petinggi Israel ikut turun gunung. Kini kondisi Israel makin tidak kondusif sebab kerusuhan secara internal juga mengguncang negara ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya, gerakan perlawanan Islam Palestina di Gaza, Hamas dan Jihad Islam geram atas perusakan area sholat di Masjid Al-Aqsa Al-Quds, Yerusalem Timur yang diduduki seperti dikutip dari Wafa. Pasukan pendudukan Israel menyerbu kapal dan menghancurkan instalasi listrik, penerangan dan speaker di area sholat. Hazim Qasim, juru bicara Hamas, mengatakan serangan itu merupakan kelanjutan dari perang agama Israel terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem. Perjuangan untuk melestarikan identitas Arab Islam Masjid Al-Aqsa akan terus berlanjut, katanya dalam pernyataan tertulis. Sementara itu, juru bicara Jihad Islam Tariq Silmi mengatakan serangan itu adalah agresi lain dalam perang terhadap Masjid Al-Aqsa. Upaya administrasi pendudukan Israel untuk menguasai masjid tidak akan pernah berhasil, tegasnya. Awal bulan ini, pasukan Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa dan secara paksa memindahkan jemaah muslim, meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah Palestina. Tanggapi serangan Israel di tempat ibadah muslim, Hamas dan Jihad Islam Palestina lakukan serangan balik tengah malam. Mengejutkan,
Ribuan orang Palestina yang jadi korban para polisi dan tentara Israel akhirnya mulai mendapat keadilan sebab pasukan Hamas dan Jihad Islam dikabarkan melakukan serangan balik dengan membakar mortar dan roket ke wilayah Israel yang tengah dijaga oleh para tentara Israel. Sontak hal ini mengguncang para warga Israel hingga sirine meraung-raung tepat tengah malam dan beberapa orang kabur menuju jalur evakuasi. Sementara itu diberitakan sebelumnya, kelompok Palestina Hamas dan Jihad Islam ngamuk atas serangan tiba-tiba Israel di Bab al-Rahmah atau gerbang Rahmah, area ibadah di Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur. Berita media Palestina mengatakan pasukan Israel merusak perlengkapan lampu dan sistem kelistrikan selama serangan tersebut pada Sabtu. Hazim Qasim, juru bicara Hamas, mengatakan serangan itu merupakan lanjutan perang agama Israel atas situs suci di Yerusalem. Perjuangan mempertahankan identitas Arab Islam dari Masjid Al-Aqsa akan terus berlanjut tanpa terpengaruh, kata Qasim dalam pernyataan tertulis. Juru bicara Jihad Islam Tarek Silmi mengatakan serangan itu adalah salah satu agresi dalam perang terhadap Masjid Al-Aqsa. Upaya oleh administrasi pendudukan Israel untuk menguasai masjid tidak akan pernah berhasil, kata Silmi. Sebelumnya, masih pada April, pasukan Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa dan mengusir umat muslim yang sedang beribadah, meningkatkan ketegangan di seluruh wilayah Palestina. Pasukan Israel terus melakukan serangan ke Masjid Al-Aqsa, bahkan di hari-hari akhir Ramadan. Arab News melaporkan, Menteri Urusan Yerusalem Palestina, Fadi Al-Khatmi, mengatakan masyarakat internasional harus mencegah eskalasi kegiatan Israel yang berbahaya di Yerusalem di tengah lonjakan kekerasan dan penangkapan. Semuanya itu disampaikan ketika tentara dan polisi Israel meningkatkan serangan ke Masjid Al-Aqsa 2 hari sebelum akhir Ramadan dan meningkatkan penangkapan warga Palestina di Yerusalem Timur dan tepi barat. Penyerbuan itu memicu serangan roket dari jalur Gaza dan Lebanon, kemudian dibalas Israel dengan serangan udara. Bagi Muslim, Al-Aqsa mewakili situs paling suci ketiga di dunia. Yahudi menyebutnya Bukit Bait Suci, mengatakan tempat itu merupakan situs dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur saat Perang Arab Israel 1967. Israel kemudian menganeksasi seluruh kota pada 1980, sebuah langkah yang tidak diakui masyarakat internasional.